Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel solo player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-92. Nah, pada episode spesial part ke-91 sebelumnya itu, Boruto sedang menjalani misi bersama tim Shino dan Kakashi. Singkat cerita, Boruto sudah tahu lah mereka adalah pengguna Kekkei Genkai. Sementara di tempat lain, Orochimaru pun memanggil Sasuke untuk mengetes kekuatannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Sasuke yang menghampiri Orochimaru di ruang kerja. Sasuke berkata, "Kau memanggilku?" Orochimaru membalas, "Kupikir aku ingin mengetes kemampuanmu sudah sampai mana kekuatannya." Sasuke membalas, "Jadi begitu." Orochimaru melanjutkan perkataannya, "Kau bahkan tak merinding. Percaya diri sekali kau berhadapan denganku seperti itu." Sasuke membalas, "Karena aku sudah siap, kapanpun." Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun tersenyum. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih di luar markas Orochimaru. Terlihat Sasuke dan Orochimaru sudah berada di hamparan tanah yang sangat luas. Di sisi lain, Guren memantau Sasuke dari kejauhan. Orochimaru berkata, "Sasuke, mari kita lihat hasil dari latihanmu sejauh ini." Sasuke membalas, "Kelawanku." Sambil tersenyum, Orochimaru membalas, "Mana mungkin. Ternyata ada ribuan orang bersenjata di belakang Orochimaru." Di sisi lain, Sasuke sama sekali tidak takut pada mereka. Melihat hal tersebut, Orochimaru berkata, "Hebat sekali. Ada ribu musuh di hadapanmu dan kau bahkan tak merinding. Mulai." Terlihat Orochimaru pun langsung menghilang dari tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, Sasuke langsung mengalihkan sidang ke pedang Kusanagi. Lalu dia pun langsung berlari ke arah mereka dan mulai menebas mereka satu persatu. Melihat jurus Seiden, Orochimaru pun sedikit terkejut. Orochimaru berkata, "Orang itu benar-benar menguasai jurus Boruto." Adegan pun beralih ke Sasuke yang terus mengangkat pedang ke arah ribuan musuh. Saking mahirnya Kenjutsu Sasuke, Guren yang sedang memantau pun terkejut. Tak lama setelah itu, Sasuke melemparkan jurus Seiden ke arah lawan yang sedang berkumpul. Lalu Sasuke melesat dengan cepat dan menebas mereka semua. Setelah cukup lama, semua orang yang melawan Sasuke telah tumbang. Terlihat Sasuke pun duduk di tumpukan orang tersebut sambil berkata, "Ini sudah semua." Melihat hal tersebut, Orochimaru berkata, "Kau sama sekali tak membunuh mereka. Naif sekali." Mendengar perkataan Orochimaru, Sasuke membalas, "Yang harus kuhabisi bukan mereka." Orochimaru melanjutkan perkataannya, "Kecuali kau tega, kau tak akan bisa mengalahkan Itachi." Sambil berdiri, Sasuke berkata, "Ketika aku berhadapan dengannya, mau tidak mau aku harus tega." Di sisi lain, Orochimaru pun terkejut melihat pedang Sasuke tidak ada darah sedikit pun. Tak lama setelah itu, Sasuke pun tiba-tiba di samping Orochimaru dan berkata, "Jangan sampai Boruto tahu tentang hal ini." Mendengar hal tersebut, Orochimaru membalas, "Tentu saja, kau tidak perlu khawatir." Setelah mengatakan hal tersebut, Orochimaru pun tersenyum dan berkata dalam hati, sebentar lagi dia akan menjadi milikku." Adegan pun beralih ke Boruto dan tim Kakashi. Terlihat mereka sedang beristirahat pada malam hari. Kiba berkata, "Apa kita harus beristirahat di sini?" Kakashi membalas, "Tentu saja. Seperti yang dikatakan Boruto, kita harus menjaga stamina untuk menghadapi lawan." Sambil melihat ke arah Boruto, Kakashi berkata, "Sepertinya kau tahu sesuatu tentang elemen kristal ini." Boruto membalas, "Ya, aku sedikit tahu tentang kekuatan ini. Pengguna elemen kristal dapat mengubah materi apapun menjadi kristal berwarna merah muda, hijau, merah, atau biru dari materi fisik hingga kelembapan di udara, yang memungkinkan mereka mengubah apapun menjadi senjata. Elemen tanah, air, dan kayu tidak mempan ketika melawan pengguna kristal." Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Melihat wawasan Boruto yang luas, Shino berkata, "Kau tahu sampai sejauh ini. Tidak heran kau mampu menguasai Raisen." Di sisi lain, Kiba berkata, "Lalu elemen apa yang mampu melawan pengguna elemen kristal?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Yang efektif untuk melawan pengguna kristal adalah dengan menggunakan elemen api dan petir. Dan kebetulan aku juga menguasai dua elemen tersebut. Bukan hanya dua elemen ini saja. Elemen kristal juga rentan terhadap frekuensi gelombang suara tertentu, karena elemen kristal membutuhkan molekul yang presisi." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Ini informasi sangat bagus. Baiklah, sekarang kalian semua istirahat. Pencariannya kita mulai besok saja." Adegan pun beralih ke pagi hari. Terlihat Boruto dan tim Kakashi sudah berada di luar goa.
Sebelum pergi, Boruto berkata, "Guru Kakashi, aku akan pergi ke Konoha untuk membawa seseorang." Mendengar hal tersebut, Kakashi membalas, "Baiklah, aku mengerti." Terlihat Boruto pun menggunakan Hiraishin dan tiba di gerbang desa Konoha. Ketika Boruto berjalan untuk menuju ke kantor Hokage, tiba-tiba Boruto bertemu dengan Naruto di jalan. Melihat Boruto, Naruto pun menghampiri Boruto dan berkata, "Ternyata kau Boruto. Apa yang kau lakukan di gerbang desa? Apa kau ada misi?" Boruto membalas, "Bukan, aku hanya mencari Kawaki." Naruto kembali berkata, "Lalu apa kau menemukan Kawaki?" Boruto membalas, "Tidak, aku belum melihatnya." "Ngomong-ngomong, kenapa kau sendiri? Di mana Guru Jiraiya?" Mendengar perkataan Boruto, Naruto membalas, "Waktu itu aku sedang tidur dan saat bangun dia sudah tidak ada. Dan dia meninggalkan surat karena ada keperluan di luar desa." Boruto melanjutkan perkataannya, "Kalau begitu aku pergi dulu. Kau lanjutkanlah latihanmu." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi meninggalkan Naruto. Di sisi lain, Naruto pun heran kenapa Boruto tahu tentang latihannya. Adegan pun beralih ke Tsunade yang sedang fokus membaca sebuah dokumen. Tak lama setelah itu, Boruto pun masuk ke ruang Hokage. Melihat Boruto, Tsunade berkata, "Ada apa Boruto? Apa yang terjadi?" Boruto membalas, "Bukan apa-apa. Aku hanya meminta untuk membawa Sarada dalam misi ini. Soalnya kami akan melakukan penggunaan elemen kristal." Mendengar hal tersebut, Tsunade pun heran dan berkata, "Elemen kristal? Aku baru dengar tentang kekuatan itu." Boruto melanjutkan perkataannya, "Intinya aku butuh kekuatan Sarada pada misi kali ini." Karena permintaan Boruto, Tsunade pun mengizinkan Boruto untuk membawa Sarada. Adegan pun beralih ke Kakashi yang sedang menunggu Boruto. Di sisi lain, Kiba berkata, "Hei Hinata, kenapa kau baik-baik saja ketika melihat Boruto? Padahal dia mirip dengan Naruto." Mendengar perkataan Kiba, Hinata membalas, "Aku juga tidak tahu kenapa." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto dan Sarada tiba di hadapan mereka menggunakan Hiraishin. Melihat Sarada, Kiba berkata, "Siapa gadis yang bersamamu Boruto?" Boruto membalas, "Dia adalah istriku, Uzumaki Sarada." Mendengar hal tersebut, Kiba dan timnya pun terkejut. Kiba berkata, "Kau sudah menikah?" Di sisi lain, Kakashi berkata, "Baiklah, sudah cukup herannya. Kita akan mulai melanjutkan perjalanan." Terlihat mereka mulai melanjutkan perjalanan untuk melacak musuh. Adegan pun beralih ke Sarada dan Hinata. Hinata berkata, "Sepertinya kau dari klan Uchiha ya?" Sarada membalas, "Ya, aku berasal dari klan Uchiha. Panggil saja aku Sarada." Hinata membalas, "Jadi begitu. Namaku Hyuga Hinata. Senang bertemu denganmu." Tak lama setelah itu, Boruto pun menggunakan mata Byakugan dan mengecek area sekitar. Boruto berkata, "Aku merasakan cakra shinobi." Mendengar perkataan Boruto, Kiba pun heran dan melihat ke arah Boruto sambil berkata, "Bagaimana kau tahu Boruto? Kau kan tidak punya mata Byakugan." Setelah dilihat, Kiba pun terkejut dengan mata Byakugan di mata kanan Boruto. Tak hanya Kiba, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Hinata berkata, "Mata Byakugan?" Boruto membalas, "Ya, singkatnya orang tuaku juga berasal dari klan Hyuga." Dengan raut wajah yang terkejut, Kakashi berkata, "Siapa kau sebenarnya Boruto?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba salah satu musuh muncul di belakang Boruto dan hendak menyerang. Sambil membesarkan lengannya, orang itu berkata, "Jadi kau orangnya." Namun Boruto langsung melakukan penekuk senagi dan memotong tangan kanan orang tersebut. Tak sampai di sana, Boruto langsung memegang kerah baju orang itu dan membantingnya ke tanah. Lalu Boruto pun memijak tubuhnya dan berkata, "Berani sekali kau menunjukkan wajahmu." Di sisi lain, banyak surika muncul ke arah mereka. Namun Sarada langsung melakukan katon untuk menangkis serangan tersebut. Ternyata 3 anak buah gurame muncul di hadapan mereka. Di sisi lain, Boruto langsung membuat pingsan orang yang berada di bawah kakinya. Tak lama setelah itu, salah satu musuh langsung melakukan asap beracun yang sangat tebal. Saking tebalnya, mereka pun kesulitan untuk melihat satu sama lain. Terlihat mereka mulai bergerak dan menyerang tim Boruto. Karena hal tersebut, mereka pun berpencar untuk mencari celah. Adegan pun beralih ke Hinata sedang sendirian. Terlihat dia menggunakan Byakugan dan berhadapan dengan orang dengan baju biru. Orang tersebut berkata, "Pengguna Juken ya, sepertinya kau kurang beruntung melawan orang sepertiku." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada shuriken yang menancap di tubuh orang tersebut. Melihat shuriken itu, orang itu berkata, "Siapa itu?" Ketika melihat ke arah belakang Hinata, dia pun menemukan orang dengan bayang hitam yang dikelilingi elemen angin. Ternyata orang itu adalah Boruto. Dalam gelapnya bayangan, Boruto berkata, "Jika kau berani menyakitinya, aku akan menghancurkanmu." Mendengar perkataan Boruto, orang itu membalas, "Kau mengancamku? Kalau begitu biar ku habisi kau dengan gadis ini."
Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Boruto muncul di belakang orang tersebut menggunakan Hiraishin. Lalu Boruto langsung menggunakan Uzuiko Rasengan dengan output maksimum. Terlihat angin Uzuiko mulai berputar hingga orang tersebut pun langsung hancur tak bersisa. Karena angin Uzuiko, asap yang berada di sekitar mereka mulai menghilang. Sambil mendekati Hinata, Boruto berkata, "Apa aku tidak apa-apa?" Hinata membalas, "Terima kasih Boruto." Di sisi lain tempat, ternyata Guran sedang memantau mereka. Sambil tersenyum, Guran berkata, "Ternyata ada si ninja peniru ya." Lalu bocah berambut kuning itu mahir juga. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya pertarungan dimulai antara tim Boruto dan tim Guren. Walaupun baru menyerang, dua anak buah Guren sudah tumbang akibat dikalahkan oleh Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-93. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.